Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya yang belum apa ya? Sampai mana ya? Terakhir sampai trichomonas vaginalis, Bapak. Oh, harusnya sudah sampai plasmodium ya minggu ini. Seharusnya hari ini review Bapak di jadwal praktikumnya. Review. Iya, tanggal 27 Oktober. Review yang? Review yang biar dia Oh, lancar. jatuhnya review ya harusnya. Terus? Oke, nanti kalau sempat atau waktunya cukup, nanti sekalian review bentar ya. Kalau cukup tapi. Kalau nggak cukup ya nyari waktu ya. Oke, jadi ini cepat aja ya. Yang belum berarti yang sebelum masuk ke plasmodium berarti yang belum trypanosoma sama toxo ya. Toxoplasma gondii. Kebetulan yang kita punya toxonya hanya satu preparat, kemudian trypanosomanya juga cuma 2 ya di lab kita. Toxo sudah cukup susah nyarinya. Trypanosoma juga lumayan. Oke, ini yang pertama apa ini? Trypanosoma, ya Haemophagyata. Ya. Ini yang kita punya, nggak tahu spesiesnya, jadi nanti kalau ujian di laboratorium sebut aja Trypanosoma spesies, gitu ya, Trypanosoma sp. Untuk perkembangannya, ini bisa dilihat di gambar, ya, di gambar. Ini ada kinetoplas, kemudian adanya membran nanti, ya. Dia punya flagel 1, ya. Ini dari yang bulat, tapi yang kita punya yang paling besar ya. Yang ini udah ada membrannya. Ya, udah ada membrannya. Nanti ini bisa di-download slide-nya. Kemudian ukurannya ya, kalau yang amastigot, jadi di sini ada amastigot, promastigot, kemudian yang terakhir nanti epimastigot ya, saya agak lupa. Nah, yang pertama mastigot dulu. Kita ke gambarnya, bentuknya bulat ya. Di sini ada parabasal body. Ini intinya. Ya, masih bulat. Ini enggak ada flagelnya ya. Kemudian di sini ada axis name. Kalau kemarin axis tail ya. Ini axis name. Hampir sama. Kemudian di sini ada parabasal body sama proplas. Ini kita enggak punya preparatnya untuk yang ini. Jadi nanti enggak keluar di ujian. Di pretest nanti mungkin juga enggak keluar ya. Nanti tak cariin soal yang lain. Nah, gambarannya kalau di preparat seperti ini. Masih bulat-bulat. Kemudian berkembang jadi promastigot ya. Intinya satu tetap ya. Di sini ada posterior dan anterior. Kalau tadi kan bulat ya. Kalau ini udah memanjang, di anterior itu ada flagelnya. 1 ya. Anterior, di posterior malah enggak ada. Ya. Ini flagelnya nempel di sini. Ya, ini axis name-nya, kemudian ini bel paroplasnya ya.
Ini flagel, intinya 1. Ini kita enggak punya juga di laboratorium. Nanti yang kita punya adalah yang epimastikut. Nah, sudah ini di sini paling kelihatan yaitu adanya membran ya, bergelombang kayak kemarin yang Trichomonas ya. Yang Trichomonas dia juga punya membran gelombang di sini. Nah, ini yang epimastikut, di sini posteriornya intinya 1, anterior, kemudian di sini ada flagelnya 1. Nah, dia bentuknya panjang. Paling gampang untuk membedakan dengan yang lain. Sama yang kemarin itu berarti ada Giardia sama Trichomonas vaginalis. Nah. Tripomastikut. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Berarti ada 4. Maaf, ada 4 ternyata. Agak lupa. Ini sudah membrannya sudah dibandingkan yang ini ya. Ini sampai tengah. Kalau yang ini sampai terakhir. Ya, membran gelombangnya. Ini sampai ke ujungnya, ujung posteriornya. Ya, parabasal bodinya di posterior. Kalau tadi di tengah, ini di anterior, jadi dia pindah-pindah ya. Parabasal bodinya ini. Ini anterior, tengah, ini posterior. Ya. Nanti coba tak bikinkan set yang jadi satu gambar yang ini ya. Jadi bedakannya gampang. Antara tadi yang bulat paling gampang ya. Kemudian ini parabasal bodinya dari anterior pindah ke tengah sampai ke parabasal posterior ya ini. Ini juga mengikuti yang ini. Ya. Jadi di sini ini disebutnya dengan kinetoplas ya. Nah, ini dia selama dia berkembang dia berpindah. Ini contoh trypanosoma video ya. Tapi ini kayaknya bukan ini ya. Mirip-mirip sih, Pak. Nggak sesuai yang pas awal-awalnya tadi. Ini perkembangan belum seperti yang pertama ini. Nah, ini bukan yang perkembangan yang ini ya. Kalau ini kira-kira sampelnya apa ini? Yang tahu enggak? Kalau lihat dari gambar ini, kira-kira sampel pemeriksaannya apa? Ada yang tahu? Darah. Apa? Darah bukan, Pak? Ya. Darah. Sampel pemeriksaannya adalah darah. Ya. Jadi di sini kayak ada eritrositnya. Ini eritrosit. Jadi ukurannya nanti pembandingnya adalah eritrosit. Ya. Ini hampir kalau melengkung ini hampir sama ya. Eritrosit. Ini intinya bergelombang. Ya, kelihatan. Oke, yang ini aja. Nih. Ini membran gelombangnya nggak kelihatan banget. Ini trypanosoma. Nah, yang kita punya yang stadium terakhir ya. Ya. Trypomastikut. Ini membran gelombangnya kelihatan, intinya 1. Ya, di sini tadi yang kinetoplasnya ini kayak titik ini ya. Ini berarti di sini adalah posterior ya. Jadi di sini anterior, ini flagelnya. Ini ada flagelnya. Ini nggak kelihatan kok ini. Ini kelihatan. Ini 1, 2, ini 1. Pengecatannya kira-kira pakai apa? Gimsa. Ya, kalau darah biasanya pakai gimsa. Pakai gimsa. Ini ada eritrositnya. Ukurannya ini lebih besar ya. Lebih besar daripada eritrosit. Ini contoh gambaran yang lain. Nanti bisa di-download di internet ya. Cari aja trypanosoma.
Untuk siklus hidupnya, dia lewatnya yaitu lalat ya ini ya. Lalat. Tapi sekarang lumayan jarang ya. Yang masih ada itu yang plasmodium, nanti minggu depan ya kalau hari ini selesai yang reviewnya. So, oke. Laptopnya agak trouble. Takutnya nanti kayak mati kayak kemarin tuh. Moga aja enggak. Siklus hidupnya ini ya, dia menggigit, kalau menggigit ini apa nih? Fly text. Dia membawa parasit, kemudian dia kalau menggigit manusia bisa menginfeksi. Selain di manusia bisa di apa ini? Kerbau ya. Fly itu apa ya? Ada yang bisa bahasa Inggris tidak? Agak lupa nih. Oke. Oh, ST itu jenis lalat ternyata ya. Jenis lalatnya. Tak kirain apa. Ini yang Afrikan ya. Ini yang Afrikan, ini kan misalnya Afrikan ya. Trypanosomaniasis untuk yang Afrika. Ya, kayaknya ada. Nah, ini yang Amerikan kalau nggak salah. Amerikan. Kalau yang Amerika, kalau nggak salah ini yang American. Ini bisa ke anjing, tikus, ya. Kemudian apa ini? Kayak, ya inilah, saya lupa namanya nih. Rakun ya, rakun. Ya. Ini bisa ke anjing, bisa ke tikus, bisa ke rakun. Tapi ini lewatnya apa ini? Yang pernah lihat ini enggak? Ini kayak kutu itu ya. Kalau di daun-daun itu. Nah ini kalau menggigit, kalau dia membawa trypanosoma, nah
bisa menginfeksi manusia. Ya. Ini siklus hidupnya. Kalau yang ini Afrikan, lewatnya lalat, jenisnya ini. TST, TST. Kita nggak akan bahas detail soal siklus hidup. Mungkin nanti akan dibahas di teori. Jadi untuk trypanosoma, sampel pemeriksaannya adalah darah. Ya. Kapan ngambilnya tidak ditentukan, ya. Mau malam mau siang. Ya. Kemudian pengecatannya pakai GIMSA. Kalau dia positif ya ada trypanosomanya. Ya. Nih. Itu. Oke, kita cepat aja. Kemudian Toxoplasma gondii. Ini masih lumayan banyak sebenarnya kasusnya. Cuma mungkin kalau di laboratorium itu harus gimana ya? Harus melalui beberapa pemeriksaan. Kadang enggak langsung ke parasit toxonya. Gitu. Karena parasit toxo ini bisa mengakibatkan kemandulan, dan selain itu nanti kalau misalnya melahirkan, ya nanti anaknya biasanya itu kepalanya kayak membesar itu, gitu. Toxo ini biasanya dia di kotoran kucing. Nah, kalau punya kucing, ya itu kalau bisa dirawat, dibersihkan, kotorannya ya dibuang. Ya biasanya ini yang sering terkena ada yang wanita, ya. Di bulu-bulunya pun kadang ada, ya, ini toxo. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya nanti ikutnya dia di TORCH, ya. TORCH. Siklus hidupnya, nah ini dia bisa dari kontaminasi makanan dari ini ya, kotoran si kucing juga bisa. Kemudian dari tikus, burung, ya, paling banyak di kucing, nih, kan. Kemudian bisa lewat babi, kambing, ya. Di kucing itu adalah dia keluarnya ookis, ya. Kalau di burung tikus ini kistanya. Nah, ookis ini nanti bisa langsung ke makanan, kemudian menginfeksi manusia. Kemudian yang bisa menginfeksi babi juga, kemudian kambing juga bisa. Itu. Ya. Bisa dibaca lagi nih. Yang saya ambil itu pasti yang sering gambarnya ya CDC ya, yang jelas. Toxoplasma gondii ada takizoid, bradyzoid, ya. Kita yang punya adalah yang takizoid apa bradyzoid ya? Yang bradyzoid nih yang itu. Dan kita punya yang bradyzoid, cuma nggak jadi satu ini ya, nggak jadi satu karena sudah jadi preparat, dia sudah memecah jadi satu gini, ya. Satu gini. Jadi bentuknya kayak pisang, punya inti satu, ya banyak. Oke, ini yang Toxoplasma gondii. Kita hanya punya kalau nggak salah 2 preparat nih, Toxoplasma gondii. Untuk sampel pemeriksaan Halo Bapak. Oke, maaf. Itu anak saya teriak-teriak nanti mengganggu.
Oke. Ini biasanya kalau untuk pembuatan preparat bisa nyari di sampel kotoran kucing ya. Ini untuk pemeriksaannya laboratorium lebih ke TOTS ya nanti secara imunologinya. Jadi kalau apa ya, menemukan parasitnya jarang. Ya, jadi secara imunoserologinya. Oke, kita cepat aja. Hari ini hanya 2 ya. Minggu depan biar bisa masuk ke plasmodium. Ya, karena plasmodiumnya cukup sulit. Nanti kalau nggak salah sama Pak Budi, kalau Pak Budi bisa mengisi, nanti coba dihubungi aja. Oke, coba saya bikinkan ringkasan untuk yang sama yang kemarin ya. Nah, oke, sambil saya bikinkan ada pertanyaan kah? Bapak izin bertanya. Ya. Maaf, oke. Bagaimana cara kerja parasit dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit tidur? Apakah saat terinfeksi parasit tersebut manusia akan tidur sehingga tidak menyadarkan diri sampai meninggal? Yang mana parasit yang mana? Itu Pak pertanyaan. Nah, Yang Trypanosoma brucei, Pak. Trypanosoma, Brucei. Trypanosoma sp gitu ya. Ya, Pak. Saya bukakan dulu bentar, bukakan yang satunya, yang kemarin. Yang kemarin dia sama ini. Dia kamu jangan teriak-teriak, Mbak. Yang lain ada yang tanya?
Pak, saya izin bertanya, jika kalau sudah seseorang sudah tertular penyakit tidur itu, apakah bisa sembuh, Pak? Terima kasih. Trypanosoma lagi berarti ya. Yang lain? Nah, ini mau tak bahkan jangan ringkasannya WHO. Yang lain? Lihat cari yang ini. Yang lain dicat ya. Aku harus dulu. Kelihatan enggak kalau segini? Kelihatan, Bapak. Bapak. Kelihatan ya? Ini pertanyaannya. Sambil tak buat cariin untuk ringkasan sekalian ya. Moga aja waktunya cukup. Nah, kita bukain PDF-nya. Bentar. Sambil tak pertanyaannya di sini aja. Oke, untuk yang penyakit tidur ini saya skip dulu.
Saya agak lupa untuk yang trypanosoma. Ini saya ke sini dulu ya. Nah, tadi kan yang 1-2 penyakit tidur semua ya. Iya enggak? Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Kalau yang ini apa ini? Sama kucing bisa menyebabkan kemandulan, kelainan anak. Kalau masih atau kucingnya masih bisa menularkan ya. Biasanya itu kotoran kucing. Nah, kotoran kucing itu kan lama-lama mengering ya. Nah, mengering misalnya kena angin gitu ya. Kena angin kehirup bisa masuk, bisa menularkan parasitnya. Itu ya. Jadi emang kalau okis itu cukup lama ya. Nanti coba kita lihat berapa lamanya saya lupa. Ini masih bisa menularkan. Biasanya itu kalau kucing kayak ada vaksin gitu ya. Ada enggak? Mungkin yang punya kucing itu kan pernah disuntik. Saya punya kucing, Pak, tapi nggak divaksin. Enggak divaksin. Soalnya di tetangga saya itu ada. Hanya 2 rumah kayaknya. 2 rumah dari tempat tinggal saya itu anaknya kepalanya membesar ya. Hidrosipalus itu ya namanya. Hidrosipalus. Nah, itu ternyata diperiksakan, ternyata ibunya positif kena tokso. Ya, positif kena tokso. Jadi kalau tokso itu toksoplasma, O-nya itu L cytomegalovirus nanti ada herpes, kemudian pokoknya itu sekalian pemisahannya itu. Agak lupa. Toksoplasma akan merupakan keturunan, Pak. Oh, bisa jadi. Tapi biasanya untuk tokso lebih ke kelainan ke anaknya ya. Itu. Nah, udah ada vaksinnya Bapak. Nah, itu ada vaksinnya tuh. Yang terakhir jatuh. Jadi kalau punya kucing divaksin aja. Jam berapa ini? Kita lanjut dulu ke nganu ya, ringkasan ya. Ini saya save dulu yang tanya. Biar minggu depan oh ini saya stop. Nanti gambarnya yang PPT yang terakhir aja. Ini saya share yang ini dulu. Udah ketemu nih. Nah,
Udah punya belum nih bukunya? Udah download? Ini untuk yang flagellata ya. Ini yang kita punyanya Giardia, ya yang kemarin Giardia. Untuk yang lain ada jempolnya ku nganu berdarah jadi. Oke, maaf ya. Jadi kalau hari ini sebenarnya saya agak terganggu. Sebenarnya agak terganggu, makanya tadi saya bilang insya Allah kalau bisa. Tapi karena nggak ada yang ngisi ya daripada kosong. Kedengeran nggak anak saya nangis itu? Nggak apa-apa ya? Iya Pak, enggak apa-apa. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Maaf ya, dia agak terganggu. Makanya saya agak cepet-cepet karena itu anak saya itu katanya jempolnya itu berdarah gitu. Anak saya lebay. Sudah dikit aja nangis. Kita lanjut. Ini nanti bisa di-download. Ini punyanya WHO ya. Ini punyanya WHO. Ini punyanya WHO. Ini ada untuk yang flagellata, kemudian ada yang punyanya kemarin entamoeba, ya amoeba. Di sini ini lebih banyak dibandingkan yang kemarin saya buat, ya. Barangkali nanti pas UKOM yang enggak saya berikan keluar, kalian bisa baca-baca sendiri, ya. Kira-kira butuh enggak ini? Butuh ya? Betul Nanti Pak. teman-teman sendiri ya. Butuh, Pak. Nah, karena kemarin ternyata UKOM itu ada apa ya, materi yang sudah disepakati, katanya Pak Tulus begitu yang sepakati, ternyata ada yang masih keluar aja yang nggak diberikan. Nah, barangkali nanti kalau keluar di UKOM bareng, nah bisa membantu lah. Untuk yang flagellata, kemarin yang ini sudah saya coba buat di PowerPoint, ini kurang lebih sama. Ya, cuma yang saya buat hanya yang kita punya. Kemudian yang flagel kita hanya punya yang Giardia, ya. Kalau di sini tidak ada Trichomonas. Jadi kalau yang Tropozoid ini, kalau dia punya with two or more flagella, berarti lebih dari 2 ya. Ini without external flagella. Ini berarti nggak punya flagella. Ini dibedakan menurut flagelnya. Ini lebih 2 atau lebih. Kemudian kalau selanjutnya kalau Giardia 5 or more flagella, 1 or 2 nucleoli. Berarti 1 atau 2 inti, kemudian 5 atau lebih dari 5 gitu ya, flagella. Itu adalah ke arah Giardia sama Petatrichomonas hominis ya, Petatrichomonas hominis. Kemudian kalau dia punya 4 pairs of flagella, 4 pasang ya. 1 2 3 4 pasang. 2 nucleoli ya. No undulating membrane or axostyle.
Jadi kalau tidak punya membran atau aksostil, dia adalah si Giardia. Ya. Kalau dia punya membran, itu Petra Trichomonas hominis. Ini lebih mirip ke Trichomonas kemarin, ya kan? Jadi ini anggap saja ini Trichomonasnya, ya. Ini anggap saja Trichomonasnya gitu ya. Ini yang Giardia, gitu. Nanti bisa di-download. Jadi ini cukup sampai sini aja. Yang lain bisa pelajari sendiri. Ini cukup banyak nanti. Bisa ada foto-fotonya juga. Ini yang kemarin protozoa. Kemudian ini apa ini? Udah selesai. Nanti bisa di-download. Kalau mau nyari sendiri judulnya ini. Which age for the diagnosis of incisional parasit. Ini parasit 1 ada. Kayaknya udah pernah di parasit 1 ya. Kayaknya udah pernah tak suruh download deh. Masih ingatkah? Kayaknya udah tak suruh download deh. Di parasit 1. Gitu ya. Oke. Untuk ringkasan minggu ini ya, 2 minggu yang kemarin bisa stop share dulu. Jadi gampang sebenarnya. Nanti susahnya di Plasmodium. Kemarin yang Trypanosoma yang Amoeba sudah, yang ini karena ini enggak selesai. Nah, jadi kalau Trypanosoma kita hanya punya stadium yang terakhir, ya. Dia punya 1 inti, punya membran bergelombang, 1 flagel. Ya, di sini ada kinetoplas. Kinetoplas itu ada prabasal body sama blastoplas tadi ya. Lupa namanya. Kemudian hari ini sama toxo. Toxo kita punya stadiumnya yang bradyzoid. Ya, tapi bentuknya enggak jadi satu gini, dia sudah misah. Ya, sudah misah. Jadi bentuknya kayak pisang. Ya. Ini nanti jangan salah dengan Plasmodium falciparum. Ya, bentuknya kalau yang gametosit itu adalah pisang. Ya. Jangan samakan dengan Plasmodium falciparum. Ya, ingat-ingat. Ini host space-nya kucing. Kemudian yang punya flagel lagi, ini kalau ini yang Trypanosoma 1. Yang Giardia, dia ada 2 stadium, kista sama tropozoid. Kalau yang tropozoid punya flagelnya 4 pasang. Kalau yang kista tidak ada. Ya. Ini bisa 4 inti atau 2 inti. Ya, untuk yang kistanya si Giardia. Kemudian Trichomonas hanya ada 1 stadium. Bedakan dengan yang tropozoidnya si Giardia, itu ada membran bergelombangnya. Sama ada aksostelnya. Atau ini nanti bisa juga ada referensi menyebutkan itu flagel yang mengarah ke belakang. 1. Nih. Ada flagel yang mengarah ke belakang. 1 flagel. Ya. Nih. Ringkasannya cukup itu sebenarnya. Jadi nanti absennya double. Pertemuan berapa ini? 7, Pak. 7, Pak. 7. 7 sama? Iya, Pak, pertemuan 7 dan 6. 7 dengan 6. Ya. Berarti nanti post-testnya 2 kali. 2 kali. Ya. Post-testnya 2 kali. Tapi enggak 1 hari sih. Nanti tak bedain harinya. Nanti silakan komplainnya menghubungi teman-temannya. Kira-kira mau hari apa. Ya. Kalau bisa jangan hari Kamis besok. Karena kalau Kamis besok saya
full sampai sore nanti saya. Saatnya saya ke kampus, kemudian nanti habis kampus nanti saya online lagi. Kalau enggak hari Jumat Sabtu, insya Allah Sabtu, Jumat bisa lah. Jumat Sabtu bisa. Nanti tak bikinkan. Itu ya. Nanti sipenya Pak hari Jumat jam ini atau Pak hari Sabtu jam ini. Untuk yang post testnya yang review ya gitu. Oke. Stop share. Oke. Saya jawab coba pertanyaan yang tadi. Sambil absensi. Tak bikinkan dulu. Absensi. Jam 2 ya. Parasit 2. Absen 6, pertemuan 6 ya. 6 dan 7. Kalian aja satu link. Duh. Ngopi anu, koncone acunku anu. Sing siji gak mangkat. Jadi Joko karo cah magang. Rak wani ninggal. Jangko main oleh. Udah bisa diakses? Udah bisa belum? Bisa dibuka ya? Belum, Bapak. Tadi belum bisa dibuka. Nonton. Oh ini sih. Sekarang bisa enggak? Bisa, Coba Bapak. refresh. Sudah Bisa ya? bisa. Ini sampai jam berapa ya?
sampai jam 14.40, Bapak. Masih ada waktu ya. Nanti ada kuliah lagi enggak? Belum ada konfirmasi dari dosen, Bapak. Apa kuliahnya? Kuliah bakteriologi. Bakteriologi. Oh, bakteriologi. Oke. Tadi yang tidur tadi ditulis di chat ya. Tidur. Saya agak lupa tadi pertanyaannya tidur. Yang pertama tidur kan kenapa tadi? Sampai meninggal ya? Iya, Pak, ada di chat. Udah di Udah tak baca di chat aja lah. Tak baca yang belum lah. Ini udah. Pencegahan tadi ya. Tadi temanmu udah menjawab itu kan ada vaksinnya kan. Nah, itu saya pernah apa ya? Disuruh memelihara kucing ya, sempat disuruh dititipin kucing gitu ya. Saya kebetulan tak tanyain sudah divaksin, kemudian kucingnya juga bersih. Itu punyanya si dokter sih, jadi udah tahu mungkin dia ya. Jadi untuk pencegahan ya, kalau suka kucing ya harus dirawat. Ya. Kalau di sekitar rumah ada kucing, kalau BO-nya sembarangan, kalau bisa langsung dibersihkan ya, dipakai cangkul atau ditutup dengan pasir apa-apa. Kalau tutup pasir biasanya kan masih kadang nanti kalau keinjek-injek lagi kebuka lagi. Kalau enggak dipakai cangkul dibuang di kebun gitu ya, dijauhkan lah dari rumah, sekitar rumah itu jauhkan. Karena nanti kalau terkena angin, kalau ada toksonya, nah gitu. Ini Firda. Kemudian kalau dijilat itu mungkin enggak ya. Biasanya lebih di daerah anusnya ya. Daerah anusnya. Kalau bulu-bulunya mungkin bisa karena dia kan mungkin pas beol masih ada di sekitar anus ada bulu-bulunya ya. Nanti kalau dia nempel di bulu terus terbang gitu kan. Mungkin juga bisa. Ini Mutia Galuh Cahyani. Apakah sel telur atau rahim? Maksudnya gimana? Dan jika sembuh, apakah keturunannya bisa normal lagi atau tidak ada kecacatan? Maksudnya sembuh pas hamil atau sebelum hamil? Sebelum hamil, Bapak. Sebelum hamil. Kalau sudah sembuh dan tidak ada, insya Allah tidak ada kecacatan. Tidak ada kecacatan. Kalau kucing kena tokso itu nggak tahu ya. Kok terkontaminasi apa enggak, kurang tahu ya. Kita nggak tahu. Dia normal-normal aja dia. Oh ini nih. Ayunda Putri.
bagaimana cara kerja parasit dalam tubuh sehingga menyebabkan tidur. Oke. Ini ya, kita baca-baca di siklus hidupnya atau apa ya? Presentasi klinis ya mungkin ya. Ke klinisnya ya. Jadi invasinya itu kemana saja gitu. Invasinya dia. Jadi kalau parasit ini kita tidak tahu dan masuk, itu biasanya kalau tahap awal itu biasanya muncul gejala. Dan kalau tidak diobati, nah ini tadi kalau tidak diobati dia bisa sampai mati. Ya. Penyakit tidurnya itu sampai mati. Karena invasinya itu dia ke saraf, ya, ke saraf-saraf, kalau di dalam darah itu kan bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana, bisa nanti sampelnya selain darah itu bisa mungkin kelenjar getah bening, kemudian bisa sampai sumsum tulang gitu kan. Tuh, ya trypanosoma. Kalau di darah itu bisa mengalir kemana aja gitu kan. Jadi bahaya. Itu cukup bahaya. Nah, ini tergantung kalau si pasiennya dia diobati, insya Allah nggak sampai meninggal ya, nggak sampai parah lah. Kalau mengganggu sistem imun, tokso jelas ya, pasti kita membuat antibodinya ya, karena diagnosa laboratoriumnya juga pakai imunoserologi ya. Sekarang kalau kesehatan jiwa tokso, tergantung si pasien mungkin. Kalau jiwanya terganggu ya mungkin tidak sehat ya. Sleeping sickness ya, ini penyakit tidur dalam bahasa Inggris. Sickness. Wah, ini pertanyaan lumayan nih. Siapa ini? Ika. Menginfeksi lebih berat sehingga belum terjadi gangguan tidur. Nah, ini untuk mencegahnya ini. Saya belum tahu ini. Mungkin bukumu ada. Biasanya pertanyaannya sudah ada jawabannya ditanyakan. Ini saya skip dulu ya, Ika. Kalau sudah divaksin, sudah ada parasitnya, mungkin dia punya udah ada antibodinya si tokso, sudah dipinginkan vaksinnya itu, insya Allah toksonya tidak bisa menularkan gitu. Ini sama ini Eliana tadi ya, kucingnya ini. Saya enggak tahu ya, mungkin bisa ditanya, Cing, kamu punya tokso enggak? Mungkin lebih tanyain ke dokter hewan kali ya. Nanti tak coba tanya temenku wis. Tokso yang kena kucing yang kena tokso gitu ya. Nanti tak coba tanya nanti. Saya juga malah penasaran ini. Ada gejalanya enggak? Pak, saya boleh bantu jawab enggak, Pak? Oh, boleh. Pertanyaan dari Ika.
Yang Ika. Oke, yo malah itu. Bagaimana cara mengenali agar tidak terjadi gejala serius? Kalau Nah, misalnya seseorang yang terjadi, misalnya ada teman yang mengalami ngantuk secara berlebihan, itu bisa langsung dikonsultasi ke dokter. Nah, itu yang ngantukan tuh. Wes aku ngantuk tiap hari loh, Put. Ngantuk pas jam kuliah ya, Pak. Sih Kak, hati-hati Kak, langsung konsultasi Kak. Itu yang suka tidur tuh. Suka tidur ternyata malamnya begadang gitu. Tuh, hati-hati itu. Yang ngantukan tuh. Cara selain dia ngantukan, soalnya gimana ya? Konsumsinya juga berpengaruh ya kalau orang ngantukan itu ya. Dia makannya apa kadang juga berpengaruh, nanti bisa ngantukan gitu kan. Oh, berarti kalau gitu termasuk dong ya, Pak ya? Terinfeksi. Ya enggak sih. Habis makan ngantuk gitu, Pak. Makanya itu jadi kalau ngantukan belum tentu apa ya? Belum tentu dia terinfeksi trypanosoma gitu kan. Gitu. Mungkin salah satu apa ya? Salah satu ciri gitu kan. Beratnya gitu. Penyakit Mukanya tidur juga bisa. melemas, Pak. Mukanya udah pucat gitu ya. Orang ngantuk Ya, kan terus juga sering timbul halusinasi. sering apa? Sering timbul halusinasi. Oh, sering timbul halusinasi. Jadi yang timbul halusinasi, kemudian ngantukan gitu ya. Coba itu gejala-gejalanya itu yang suka berhalusinasi. Ya Pak, terus kalau dia itu misalnya lagi tidur, dia itu sering merasakan sesak napas, Pak. Oke, itu mungkin gejala-gejalanya ya. Kalau trypanosoma itu ada yang apa itu? Infeksi ya. 2 tahap infeksi. Kalau nggak salah. Kita coba bukain CDC aja ya. Yang cepat mungkin. Nanti bisa kita terjemahkan. Mau bantu jawab, oke, semuanya boleh. Ini yang bawah-bawah mau bantu jawab, oke. Sini hujan, masih kedengeran enggak suara saya? Masih, Pak. Masih ya. Ini hujannya deras banget ya. Bentar lagi selesai ya. Nih. Ini yang Afrika. Ya, Afrika itu yang Brusei ya sama Rodensi. Ini dah tak otomatis terjemahkan, guys. Penyakit tidur Afrika Barat, Afrika Timur, ya kan. Kalau salah ada ini, nah ini. Nah, ketemu nih. Nih, ini untuk yang Afrikan, ini ternyata demam ya. Demam, ya kan. Nih. Ini ke limfa berarti ini ya. Ke limfa, perbesaran kelenjar getah bening, ya kan. Nah, ini bisa kayak getah bening, tadi yang saya bilang. Getah bening. Kemudian ini satu tahap ya. Ini pada 2 tahapnya. Ini ke saraf ya. Nih. Nah, ini
Ini berarti udah tahap 2 itu yang gangguan tidur ya. Termasuk gangguan tidur ini. Penyakit tidur Afrika. Nah, perubahan ini umumnya ringan. Nah, ini tergantung dari si spesiesnya Trypanosoma juga. Jadi gejalanya itu kalau mungkin parah yang spesies apa, yang ringan itu spesies apa gitu. Nah, ini yang TB, infeksi Rhodesiaceae. Ya. Nih, kalau nggak diobati ya fatal kan. Nah, berarti untuk yang tidur tadi itu berarti sudah sampai sarafnya ya. Sudah sampai sarafnya. Ini mungkin diringkas ya. Mungkin kalau di buku-buku lebih jelas. Mungkin kalau di situs-situs Indonesia mungkin yang bahas-bahas tentang penyakit biasanya nyangkolnya di halodoc gitu kan. Kalau nggak salah ya. Halodoc. Coba kita ke diagnosanya karena kita di laboratorium ya kan. Yang penting adalah di diagnosanya. Oke, bahas Trypanosoma aja ya. Ini waktunya udah mau selesai. Bisa mikroskopis tadi, aspirasi. Nah ini aspirasi kelenjar darah beningan, darah. Yang kita punya yang darah, sumsum tulang ini bisa. Sumsum tulang. Ya. Ini ada preparat basah. Kalau basah berarti dia bisa bergerak, masih bisa bergerak. Ya, bisa pakai hapusan darah tipis atau tebal. Ya. Tahu ya bedanya tipis sama tebal? Tahu enggak? Kalau enggak tahu nanti tak bahas di plasmodium. Kalian harus bisa bikin satu preparat itu ada tebal dan tipis. Ya, besok kalau ke lab harus bisa dalam satu preparat itu tebal tipis. Ya. Itu skillnya di laboratorium nanti. Oke, ini ada deteksi antibody. Nah, ini kalau D4 pasti pakai sampai ke molekuler bisa. Ya. Sampai ke mungkin ke DNA-nya gitu kan. RNA-nya mungkin. Kalau parasit ya DNA ya. Oh, ini malah enggak ada ini. Tidak ada tes berbasis asam nukleat. Oh, ternyata enggak ada yang molekuler malah ini. Jadi sampai antibody berarti. Oke. Bisa dibaca ini kalau di CDC, ini ke CDC ya. Di PDX. Ini juga ada gambar-gambarnya. Ini saya ambil di sini kayaknya salahnya yang tadi 2 itu. Yang ini kan sama ya. Tuh. Oke. Untuk yang pertanyaan yang lain bisa di Ivicos ya. Karena udah dan asar. Saya juga mau ada acara lagi. Acara ngomong. Oke ya, maaf ya. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Ya, mungkin kalau masih kurang bisa bahas di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen karena kemarin ada banyak yang lupa absen. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nanti yang kalau nggak punya buku WHO bisa si pennya bisa japri nanti tak lewat WA aja nanti. Kalau nggak ini tak kirimin aja sekarang dah. Tadi udah ketemu kebetulan tadi. Mana tadi ya? Tak kirim langsung ke WA ya. Namanya 978. Oke, saya live dulu aja ya. Jangan lupa absen. Iya, Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Pak, terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan. Happy weekend.
semua weekend ya. Iya. Semua hari juga jadi weekend. Yuk, angkat yuk. Futsal. Ayo aku ikut. Inilah sekarang.